tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu bukannya ngeritik, bukannya apa. Mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu itu bukan sifat dzam tapi sifat madh memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitabu walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca, tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh. Nggak bisa baca juga madh, sifat pujian. Kalau kamu tidak bisa baca buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ya, soal gaya peci saya ini Islam khas ya, khas ini. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir bali wa ani walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan, mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna Allaha la yastahi, terus wakaf ya Pak. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan Inna Allaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya buat perumpamaan dengan nyamuk. Coba kalau bacanya satu ayat terpotong. Inna Allaha la yastahi, Allah tidak malu. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang ngutip ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya madh itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang apa? Makun tatadri mal kitab walal iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahu yaquluna innama yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad itu enggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan enggak bisa baca, enggak tahu itu madh. Saya ulang lagi untuk Nabi itu madh. Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyu yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi supaya semuanya orisinil dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jelasnya. Jadi balihu ani walau ayat itu saya mohon maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan enggak. Ayat yang muhkamah, yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa inna woha layak tadi kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda mim ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa izhar idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu